Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-215. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi yang masih saja berdiri di dalam gandok menjadi termangu-mangu. Ia menjadi heran kenapa kakaknya memandanginya seperti belum pernah melihatnya, sehingga wajahnya pun kemudian ditundukkannya. Pandan Wangi masih saja seorang gadis pemalu, berkata si Danti pula di dalam hatinya. Si Danti masih saja diam mematung. Dengan tanpa memandanginya, Pandan Wangi mengulangi, "Marilah Kakang, milikmu telah tersedia. Aku juga telah menyediakan pakaian dan perlengkapan lainnya di dalam gledek. Aku juga telah menyediakan pakaian untuk gurumu, Ki Tambak Wedi." Si Danti menganggukkan kepalanya, tetapi terasa betapa canggungnya menghadapi adiknya itu. Ia masih saja terpengaruh oleh perbuatannya di rumah Ki Sentul. Kadang-kadang si Danti merasa malu sendiri. Apakah jadinya seandainya orang-orang Menoreh mengetahuinya apa yang akan dilakukannya di rumah itu? Tetapi dengan menyembunyikan maksudnya yang sebenarnya, maka ia terperosok bersama-sama dengan paman dan gurunya itu ke dalam suatu sikap yang tidak pula kalah sulitnya. Si Danti terperanjat ketika tiba-tiba ia mendengar Pandan Wangi berkata perlahan sekali, "Apakah Kakang marah kepadaku?" "Oh, tidak, tidak Wangi." Dengan serta-merta si Danti menyahut sambil melangkahi telundak pintu gandok kulon. "Kenapa aku marah?" "Mungkin Kakang menganggap aku tidak sopan. Aku telah berani melawanmu." "Oh, tidak, tidak, sama sekali tidak Wangi. Kita tidak saling mengenal waktu itu." Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Terheran-heran ia memandangi wajah kakaknya. Tetapi justru dengan demikian tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Si Danti yang melihat keheranan pada sorot mata adiknya itu, tiba-tiba menyadari kesalahannya. Dengan tergesa-gesa ia menyambung, maksudku, kau tidak mengenal aku pada waktu itu. Sedang aku memang sengaja mengganggumu." "Tetapi, apakah Kakang mengetahui bahwa aku sedikit banyak dapat bermain-main dengan pedang?" "Tentu Pandan Wangi, aku mengetahuinya." "Dari siapa Kakang tahu atau mendengarnya?" Si Danti sejenak terdiam. Betapa ia mengumpat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa Pandan Wangi sama sekali tidak berprasangka apa-apa, tetapi pertanyaannya membuatnya pening. Namun tiba-tiba diketemukannya jawabnya. "Bukankah kau berpakaian laki-laki dan membawa sepasang pedang? Aku semula juga ragu-ragu Wangi, tetapi melihat langkahmu aku yakin bahwa kau menyimpan ilmu di dalam dirimu. Nah, kemudian timbullah keinginanku untuk melihat ilmu apakah yang kau simpan itu. Ternyata kau telah mendapat ilmu pedang dari perguruan Menoreh." "Ah." Pandan Wangi menundukkan kepalanya dalam-dalam.
Si Danti yang telah berada di dalam gandok itu pun kemudian bertanya supaya ia tidak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkannya. Di mana guru harus beristirahat? Di bilik itu juga, Kakang. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian diayunkannya kakinya melangkah ke dalam bilik yang telah disediakan. Bilik itu pernah dikenalnya dahulu, bahkan ia dahulu selalu tidur di dalam bilik itu juga. Tetapi kali ini bilik itu pun tampak sangat asing baginya. Ia telah mengenal hampir setiap benda yang ada di dalam bilik itu. Sebuah pembaringan dari kayu yang lebar, sebuah geledek bambu, sebuah acuk-acuk dari bambu pula dan sebuah peti kayu. Belum berubah seperti beberapa tahun yang lalu. Sebuah tikar yang putih terbentang di atas pembaringan. Mungkin hanya tikar inilah benda yang belum pernah dikenalnya. Meskipun dahulu di atas pembaringan ini terbentang pula sehelai tikar pandan yang putih, tetapi pasti bukan tikar yang kini terbentang itu. Bilik itu sudah dibersihkan, Kakang. Bilik itu hampir tidak pernah dipergunakan. Hanya kadang-kadang saja Paman Argojoyo tidur di tempat itu apabila ia bermalam di rumah ini. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya pula, tetapi ia masih belum menjawab. Bukankah Kakang terlampau lelah? Si Danti menarik nafas. Bukan tubuhnya lah yang sebenarnya terlampau lelah, tetapi perasaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah membuatnya pening ternyata benar-benar membuatnya terlampau lelah. Namun si Danti itu menganggukkan kepalanya sambil menjawab lirih. Ya Wangi, aku memang terlampau lelah setelah melakukan perjalanan yang panjang. Tetapi si Danti tidak menyangka bahwa jawabnya telah membuka kesempatan bagi Pandan Wangi untuk bertanya agar suasana pertemuan itu tidak terlampau kaku. Perjalanan itu tentu menyenangkan sekali, bukan Kakang? Lain kali aku ingin ikut pula di dalam perjalanan-perjalanan seperti itu. Pasti akan sangat banyak yang dapat dilihat. Tanah yang hijau subur, kota yang bagus dan ramai. Mungkin juga istana-istana yang indah. Ah, kapan Kakang akan melakukannya lagi? Si Danti menggigit bibirnya, tetapi ia terpaksa menjawab. Aku tidak tahu, Wangi. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun lagi. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika kakaknya si Danti duduk di pembaringannya, maka Pandan Wangi pun duduk pula di ujung yang lain. Apakah Kakang juga berjumpa dengan gadis-gadis yang cantik? Ayah tadi mengatakan bahwa mungkin Kakang akan mendengar pertanyaan serupa itu. Benarkah begitu, Kakang? Dada si Danti menjadi semakin berdebar-debar. Jantungnya serasa berdetak semakin keras, apalagi ketika ia mendengar Pandan Wangi meneruskannya. Aku senang melihat gadis-gadis kota yang cantik, bukan seperti aku. Tiba-tiba hampir tanpa disadarinya, si Danti menyahut. Beruntunglah kau Pandan Wangi, bahwa kau hidup di daerah yang sederhana ini. Gadis-gadis cantik yang aku kenal benar-benar menjemukan. Mereka biasanya terlampau menyadari kecantikannya, dan mereka mempergunakan kecantikan itu untuk memuaskan diri mereka sendiri. Mereka dengan kecantikannya berusaha menghancurkan orang lain, bahkan tanpa mempedulikan akibat yang paling parah yang dapat terjadi, pembunuhan. Si Danti berhenti sejenak. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah dan menegang. Pandan Wangi yang melihat perubahan sikap kakaknya itu menjadi bingung. Ia tidak mengerti
Apakah sebabnya kakaknya menjadi demikian tegang? Pandanwangi, terdengar suara si Danti meninggi. Bukan saja gadis-gadis kota yang cantik, tetapi gadis desa yang kecil, yang tidak berarti sama sekalipun, telah mempergunakan kecantikannya untuk kehancuran, bukan untuk pembangunan. Pandanwangi menjadi semakin bingung. Ia sama sekali tidak dapat menangkap maksud kata-kata kakaknya. Bahkan gadis itu menjadi gelisah, apalagi ketika kemudian ia melihat si Danti berdiri. Pandanwangi, ingat bahwa kecantikan seseorang bukan merupakan ukuran mutlak bagi seorang gadis. Kau harus mendengar sebuah contoh tentang gadis yang paling memuakkan yang pernah aku jumpai. Namanya Sekar Mirah. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi pandangan matanya yang kosong terpancang ke wajah kakaknya yang tegang itu. Gadis itu telah membuat semuanya menjadi hancur. Semuanya? Pandanwangi bertanya. Apakah yang kau maksudkan, Kakang? Hampir saja si Danti meneriakkan nama Padepokan Tambakwedi. Hampir ia menyebut namanya sendiri. Untunglah segera ia menyadari dirinya. Dengan sekuat tenaga ditahankannya perasaannya dan dicobanya untuk berkata sareh. Maksudku semuanya, setiap laki-laki yang telah mengenal dan bergaul dengan gadis itu. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah yang akan dilakukannya, Kakang? Ia mendekati setiap laki-laki yang baru dikenalnya dan dikaguminya. Gadis itu mengagumi keperkasaan dan keperwiraan. Ia senang melihat seorang laki-laki yang bersikap jantan, tetapi setiap kali pandangannya selalu berubah-ubah. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Sifat itu tentu kurang baik, bukan, Kakang? Mungkin ia dapat menimbulkan salah paham di antara laki-laki yang mengenalnya itu. Tentu. Dan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Iya. Aku akan selalu teringat akan nasihat ayah dan almarhum ibu, Kakang. Sekarang nasihatmu itu juga, Kakang. Untunglah bahwa aku bukan gadis yang cantik. Setidak-tidaknya akan mengurangi kesempatan bagiku untuk berbuat seperti itu. Si Danti mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Tidak, Wangi, kau juga cantik, tetapi kau tidak perlu berbuat serupa itu." Wajah Pandanwangi menjadi kemerah-merahan mendengar pujian kakaknya. Dahulu kakaknya memang selalu memujinya, tetapi tangkapannya kini menjadi jauh berbeda. Sehingga dengan demikian maka Pandanwangi itu menundukkan kepalanya. Pandanwangi, kau juga cantik, tetapi ingatlah bahwa kecantikanmu harus mendapat tempat yang baik. Pandanwangi mengangguk kecil, tetapi ia masih menundukkan kepalanya. Kecantikan yang tidak pada tempatnya akan menjadi api yang dapat membakar apa saja yang berada di dekatnya, seperti Sekar Mirah yang telah membakar katumangannya. Pandanwangi mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia bertanya, apakah yang telah terjadi dengan gadis yang bernama Sekar Mirah itu, Kakang? Karang Abang, sahut si Danti. Terasa tekanan kata-katanya menjadi berat, seolah-olah ia sedang menumpahkan segala tekanan perasaannya karena gadis yang bernama Sekar Mirah itu. Laki-laki saling berbunuhan. Gadis itu benar-benar seperti api yang liar. Tetapi si Danti tidak mengatakan bahwa ia telah menyiram dirinya sendiri dengan minyak itu, lalu mendekatkan dirinya kepada api yang sedang menyala-nyala. Akibatnya perasaannya terbakar menjadi abu.
Namun tanpa disangka-sangka, Pandan Wangi itu bergumam seperti kepada dirinya sendiri. Tetapi salah laki-laki itu sendiri. Si Danti mengerutkan keningnya. Kenapa? Ia bertanya. Kalau laki-laki itu tidak memperhatikannya, maka ia akan tidak dapat diperlakukan demikian. Itu adalah kesukaannya. Dirayunya laki-laki itu, kemudian dihempaskannya. Kalau aku menjadi laki-laki, berkata Pandan Wangi, aku tidak mau mendekatinya. Aku usir dia, seperti ia mengusir laki-laki yang lain apabila ia mendekati aku. Tetapi aku bukan laki-laki, dan setiap laki-laki selalu melemparkan kesalahan kepada gadis-gadis, kepada perempuan. Si Danti terhenyak mendengar kata-kata Pandan Wangi. Iya, setiap laki-laki selalu melemparkan kesalahan kepada perempuan. Hampir dalam segala hal, laki-laki sangkal putung yang saling berbunuhan itu pun melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada Sekar Mirah itu. Aku belum mengenal dan melihat Sekar Mirah. Seandainya benar Sekar Mirah itu seorang gadis liar sekalipun, namun laki-laki yang dengan sukarela menyerahkan dirinya menjadi ayam aduan itu pun bersalah pula, Kakang. Apakah tidak begitu, Kakang? Dada si Danti menjadi berdebar-debar, tetapi ditahankannya perasaannya. Bahkan kemudian ia pun sadar bahwa adiknya Pandan Wangi itu pun seorang gadis pula. Kau salah paham, Pandan Wangi. Pandan Wangi tidak menjawab. Aku sama sekali tidak menyalahkan setiap gadis. Aku khusus menyebut Sekar Mirah. Sekar Mirahlah yang salah, bukan karena ia seorang perempuan. Iya, Kakang, sahut Pandan Wangi. Maksudku pun mengatakan tentang Sekar Mirah dan peristiwa-peristiwa serupa. Sekar Mirah memang bersalah, tetapi yang bersalah bukan saja Sekar Mirah, juga laki-laki sangkal putung itu, apalagi yang berbunuh-bunuhan karenanya. Dunia tidak hanya seluas telapak tangan, Kakang. Kenapa harus mengejar gadis seperti Sekar Mirah? Si Danti mengerutkan keningnya. Hampir-hampir ia terdorong oleh perasaannya. Untunglah bahwa ia segera berusaha mengekang dirinya. Betapa dadanya terasa seolah-olah terhimpit oleh batu hitam sebesar kerbau. Dengan demikian maka si Danti terdiam untuk sesaat. Ia tidak menemukan kalimat yang dianggapnya baik untuk diucapkannya. Namun dengan demikian, maka terasa dadanya menjadi semakin pepat. Untunglah bahwa dalam saat yang demikian, Argojoyo masuk ke dalam bilik itu. Sejenak ia terpaku di muka pintu. Ia merasakan suasana yang kurang baik di dalam bilik itu, sehingga hatinya pun menjadi berdebar-debar. Namun kemudian dipaksakannya bibirnya untuk tersenyum dan berkata, apakah kau sedang mendengarkan cerita perjalanan kakakmu? Iya, Paman, jawab Pandan Wangi. Apakah cerita itu kurang menarik? Tidak, Paman. Cerita Kakang Sidanti sangat menarik. Tetapi Pandan Wangi menjadi salah paham, Paman. Sahut Sidanti. Aku bercerita bahwa aku menjumpai seorang gadis bernama Sekar Mirah di Sangkal Putung. Gadis itu serupa benar dengan api. Memang gadis itu benar-benar seperti api. Setiap orang yang dekat dibakarnya dengan wajahnya yang cantik. Kemudian dibakarnya pula laki-laki lain. Sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan keributan. Bahkan pernah terjadi pembunuhan karenanya. Tetapi Pandan Wangi salah paham. Ia menganggap bahwa laki-laki itu pun bersalah pula. Karena dengan sukarela membiarkan dirinya menjadi ayam aduan. Lebih dari itu, disangkanya aku selalu menyalahkan perempuan saja.
Argo Joyo mengerutkan keningnya bahwa si Danti telah bercerita tentang Sekar Mirah. Agak menjadikannya cemas. Kalau si Danti tidak pandai membawa dirinya, maka ia akan terseret ke dalam pembicaraan yang berbahaya. Tetapi Argo Joyo itu kemudian tertawa saja. Katanya, "Tidak, Pandanwangi tidak salah paham. Ia adalah seorang gadis seperti Sekar Mirah. Tetapi sudah tentu, Pandanwangi tidak akan menjadi buas dan liar seperti Sekar Mirah." Apakah paman juga mengenal Sekar Mirah? Bertanya Pandanwangi. Argo Joyo mengangguk. "Iya, aku pun mengenal Sekar Mirah. Gadis itu adalah suatu contoh yang suram bagi kebanyakan gadis-gadis yang manja. Gadis-gadis yang bodoh, yang kurang pengalaman dan picik." Pandanwangi mengerutkan keningnya ketika ia berpaling kepada si Danti. Maka dilihatnya wajah kakaknya itu masih tetap tegang, tetapi ia sudah tidak bernafsu lagi untuk membantahnya. Sebenarnya ia tidak rela pula apabila ada seorang gadis seperti dirinya sendiri yang berkelakuan seperti gadis yang dikatakan oleh kakaknya si Danti. Seandainya benar seorang gadis berbuat seperti itu, maka sudah sepantasnya kalau ia justru harus dijauhkan dari pergaulan. Tetapi ia tidak rela juga apabila dalam setiap persoalan yang tumbuh karena gadis yang demikian, semua kesalahan ditumpahkan kepada gadis itu. Karena Pandanwangi tidak menjawab, maka Argo Joyo berkata selanjutnya, "Sudahlah Pandanwangi, jangan kau pikirkan gadis itu. Kau cukup mengetahui bahwa Sekar Mirah adalah sebuah lambang dari kehancuran." Pandanwangi menganggukkan kepalanya. "Kau dapat memetik pengalaman daripadanya. Kalau umur gadis itu menjadi semakin tua, kalau wajahnya yang cantik telah mulai berkeriput, kalau senyumnya sudah tidak lagi semanis madu, maka barulah ia menyadari betapa ia telah tersisih dari dunia di sekitarnya." Sekali lagi Pandanwangi menganggukkan kepalanya. "Ia tidak akan dapat hidup lebih dari usia remajanya," Argo Joyo meneruskan. "Tetapi kau akan menjadi sangat berbeda. Kau telah menemukan saluran yang mapan pada jalan hidupmu. Sampai sisa umurmu yang terakhir, kau akan tetap berguna bagi orang lain dengan ilmu yang kau miliki." Wajah Pandanwangi menjadi kemerah-merahan karenanya. "Nah, sekarang biarlah kakakmu beristirahat. Ia sangat lelah." Pandanwangi bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahan ia melangkah sambil berkata, "Beristirahatlah Kakang, aku akan pergi ke dapur." "Ah, kau pun harus beristirahat, Wangi. Bukankah sudah ada orang lain yang bekerja di dapur?" sahut Argo Joyo. "Ada paman, tetapi sudah menjadi kebiasaanku bekerja di dapur. Bukankah tidak baik apabila seorang gadis tidak pernah menyentuh alat-alat dapur?" jawab Pandanwangi. Argo Joyo mengangguk sambil tersenyum. "Kau memang seorang gadis yang baik sekali, Wangi." "Ah," Pandanwangi berdesah. Ketika ia sudah sampai di pintu bilik, sekali lagi ia berkata kepada kakaknya, "Beristirahatlah Kakang." "Terima kasih, aku akan mandi saja dahulu." "Silahkan, pakaian Kakang sudah aku sediakan." Pandanwangi pun kemudian meninggalkan biliknya. Ia mengagumi pamannya sebagai seorang yang baik, sangat baik, seorang yang tahu menghargainya. Di rumah pamannya pun seorang yang baik, yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Tetapi Pandanwangi tidak tahu apakah yang sudah dilakukan pamannya di luar rumahnya. Pandanwangi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh seorang yang dianggapnya sangat baik itu.
Pandan Wangi tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi atas paman dan kakaknya itu. Ketika Pandan Wangi telah hilang di balik pintu yang memisahkan Gandok dan jalur belakang rumah itu, yang akan tembus ke peringgitan di balik regol dalam, maka Argojoyo segera mendekati Sidanti. Wajahnya tampak bersungguh-sungguh. Katanya lirih, "Sidanti, permainan ini harus segera berhenti. Kau harus segera sampai pada persoalanmu yang sebenarnya." "Iya, Paman. Aku pun merasakan siksaan yang menyesakkan dadaku karena cerita khayal yang kita buat bersama-sama. Cerita itu sama sekali tidak akan dapat menolong. Aku harus segera mengatakan apa yang sebenarnya yang telah terjadi atasku, Paman dan Guru. Aku harap Ayah segera menyiapkan diri bersama pengawal tanah perdikan ini. Bukan itu saja, aku telah mengenal tanah ini dengan baik. Hampir setiap laki-laki sini adalah prajurit-prajurit yang baik, seperti Padepokan Tambakwedi. Apalagi tanah perdikan ini jauh lebih luas dari Padepokan Tambakwedi." Pamannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, "Sayang, Tambakwedi telah terlanjur pecah. Kalau belum, maka padepokan itu akan dapat dijadikan pancatan yang baik. Kita akan dapat merebutnya, Paman. Tidak banyak berarti. Kita sama sekali sudah tidak mempunyai kekuatan apapun di sana. Lalu, aku tidak tahu apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh ayahmu kalau Menoreh ini memberontak dan memutuskan hubungan dengan Pajang. Maka Pajang akan mendapat kesulitan. Tidak mudah untuk melakukan serangan menyeberangi hutan Mentawuk dan Kaliprogo. Kedua tempat itu akan dapat dijadikan tempat yang sangat baik untuk menunggu kedatangan prajurit-prajurit Pajang." Sidanti mengerutkan keningnya, lalu ia pun bertanya, "Apakah yang sudah dikatakan guru kemudian sepeninggalku?" "Ah," desah pamannya, "aku tidak telaten. Ki Tambakwedi dan Kakang Argopati hanya berbicara mengenai hal-hal yang sama sekali tidak penting. Hal-hal yang sama sekali tidak menyangkut persoalanmu. Ia berbicara tentang kemajuan ilmumu, tentang terbunuhnya Tohpati, dan tentang hal-hal lain yang tidak berarti apa-apa bagimu." Sidanti mengerutkan keningnya, tetapi apakah yang dapat dilakukannya seandainya gurunya memang menghendaki demikian? "Nah, sekarang mandilah. Ki Tambakwedi pun akan segera datang kemari. Aku akan berbicara dengan gurumu. Mudah-mudahan kita dapat mempengaruhi Kakang Argopati. Kakang Argopati sendiri termasuk orang yang disegani oleh orang-orang Pajang, termasuk Ki Gede Pemanahan. Mudah-mudahan kita berhasil, Paman. Ayah akan menjadi panas dan menyatakan perang melawan Pajang. Selagi Pajang masih belum tegak benar, Prambanan mungkin dapat diperhitungkan. Aku mengenal daerah itu agak banyak." Argojoyo mengerutkan keningnya. Ia merasa lebih mengenal daerah Prambanan daripada Sidanti. Sidanti memang pernah melewati daerah itu, tetapi ia pernah singgah di Kademangan itu dan bahkan terlibat dalam suatu peristiwa yang memalukan. Karena itu maka Argojoyo pun berkata, "Kau hanya mengenal Prambanan dari jarak yang tidak terlampau dekat. Kau mendengar cerita tentang daerah itu dari beberapa orang, antara lain dari aku sendiri. Tetapi aku tidak dapat mengharap lagi apa-apa dari Kademangan yang menyakitkan hati itu." Sidanti mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Belum tentu, Paman. Mungkin masih ada 1-2 orang yang Paman kenal yang dapat dipengaruhi dengan cara yang lebih baik. Mungkin 1-2 orang dapat dibawa ke tanah perdikan ini dan menunjukkan kepada mereka kekuatan yang besar yang akan dapat mendukungnya membuat sesuatu gerakan di Prambanan. Paman dapat menjanjikan kedudukan yang baik kepadanya. Bahkan mungkin kedudukan Demang apabila Demang yang lama itu sama sekali sudah tidak dapat lagi diajak berbicara. 1-2 orang itu
akan menjadi inti dari gerakan-gerakan seterusnya di Prambanan, sehingga akhirnya kita mendapat tempat yang baik untuk pancatan. Argojoyo menarik nafas dalam-dalam. Lalu kau ingin mengarahkan gerakanmu lewat daerah selatan. Kenapa kau tidak memperhitungkan jalan lain? Kita dapat melingkari lambung Gunung Merapi di bagian selatan, langsung menuju ke Jati Anom. Sangat berbahaya, sahut Sidanti. Sangat berbahaya karena di sana ada Untara. Pasukan Untara tidak lebih besar dari pasukan Widura. Tetapi Kiai Gringsing berada di Kademangan itu. Belum tentu. Mungkin Kiai Gringsing akan tetap tinggal di Sangkal Putung bersama orang yang bernama Sumangkar. Apakah kau sangka bahwa Agung Sedayu akan menetap di Jati Anom? Tidak. 2 orang murid Kiai Gringsing itu berasal dari Jati Anom dan Sangkal Putung. Tetapi karena di Sangkal Putung ada Sekar Mirah, maka kemungkinan yang terbesar Kiai Gringsing bersama kedua muridnya akan berada di sana. Sidanti menegurkan kepalanya, tetapi segera ia mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Argojoyo berkata, "Sidanti, kau tidak dapat melepaskan arah perhitunganmu dari Sangkal Putung. Bukankah begitu?" Sidanti tidak menjawab, tetapi terasa dadanya berdesir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.